Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan putri duyung kerap diasumsikan selama abad pertengahan ketika mereka digambarkan sebagai makhluk serupa manusia yang bertemankan hewan-hewan laut seperti paus. Ratusan tahun silam, pelaut dan penduduk di kota-kota pantai di seluruh dunia memiliki kisah masing-masing tentang klaim pertemuan dengan putri duyung. Pada berbagai belahan dunia, ada banyak versi tentang keberadaan makhluk tersebut. Ada yang menggambarkan putri duyung sosoknya sebagai putri cantik yang separuh tubuhnya adalah ikan. Ada pula yang melukiskan putri duyung sebagai makhluk dengan rupa yang buruk dan pengganggu. Namun sampai saat ini belum diketahui pasti apakah benar putri duyung memang ada di dunia ini. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang putri duyung berdasarkan kitab-kitab para ulama? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Sebelum membahas putri duyung dalam pandangan Islam, terlebih dulu kita bahas kisah putri duyung dari berbagai belahan dunia. Sejarah mencatat, awalnya legenda putri duyung berasal dari zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi Syria itu, putri duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Atargatis menceburkan diri ke sungai suci. Lantaran malu karena tanpa sengaja telah membunuh seorang penggembala yang merupakan kekasihnya. Lantaran malu akan perbuatannya, Atargatis nekat menceburkan dirinya ke sungai dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun karena parasnya yang terlalu cantik, air sungai suci itu hanya mampu mengubah separuh tubuhnya menjadi ikan. Bagian kepala sampai pinggangnya tetap berwujud manusia, sedangkan pinggang sampai kakinya berubah menjadi ikan. Dalam mitologi Yunani, putri duyung dikisahkan sering menggoda para pelaut dengan nyanyiannya. Nyanyian putri duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Lantaran terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam. Dalam versi putri duyung di Eropa, legenda putri duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans Christian Andersen berjudul The Little Mermaid yang diterbitkan tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah duyung muda yang jatuh cinta pada seorang pangeran yang ia selamatkan di tengah badai. Sedangkan kisah putri duyung yang air matanya dapat berubah menjadi mutiara merupakan cerita rakyat dari Tiongkok. Kebenaran tentang keberadaan putri duyung sendiri pernah ditemukan dalam catatan perjalanan milik Christopher Columbus. Dalam catatan itu, Columbus menulis, ia pernah melihat 3 putri duyung melintas di sekitar perairan Karibia. Menurut Columbus, wajah putri duyung itu tidak secantik lukisan yang ada selama ini. Kembali lagi pada pembahasan putri duyung menurut agama Islam. Penjelasan tentang makhluk laut menyerupai putri duyung juga terangkum dalam beberapa kitab, seperti kitab Hasyiah Al-Bujairimi, yaitu kitab yang menguraikan fikih madhab Imam Syafi'i. Dalam kitab ini, Ar-Rawyani Asy-Syafi'i bercerita tentang para pelaut. Bahwasanya beliau Ar-Rawyani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Sebutan untuk putri duyung juga bermacam-macam. Kitab Ajwibah Az-Zarqani menerangkan istilah putri duyung disebut dengan Admiyatul Bahr atau peri laut. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi disebut dengan Banatul Rum. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma, serta Syekhul Bahr untuk yang jantannya, dan Syekh Fauzan menyebutnya Hurriyah.
Dalam kitab Hayah Al-Hayawan jilid 1 halaman 46 juga dijelaskan. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekhul Bahar. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Mengenai fisik, ceritanya Putri Duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan cantik. Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230. Banatur Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong kecoklat-coklatan. Memiliki farji atau kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Hal yang menarik tentang Putri Duyung adalah, sebenarnya apakah Putri Duyung itu manusia atau makhluk laut yang menyerupai manusia? Karena jika dia manusia, maka berlaku pula hukum manusia padanya, yaitu halal untuk dinikahi. Tapi jika Putri Duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi, tapi halal untuk dimakan. Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullah pernah ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib atau ta'zir, yakni hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Lalu bolehkah ia dimakan? Syekh Fauzan pernah ditanya mengenai hukum memakan Putri Duyung. Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan? Dan mereka menamainya dengan hurriyah atau peri laut. Beliau menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan, walau dia berbentuk seorang laki atau wanita. Naam. Nah, inilah pandangan ulama tentang Putri Duyung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Putri Duyung kemungkinan memang ada dan nyata, karena para ulama telah membahasnya. Tapi memang sampai saat ini belum pernah ada kejadian Putri Duyung tertangkap oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.